ya nanti kalian pasti bisa dengan cara mengukur suhu dari suatu percobaan yang sudah dilakukan. Nah, kalian ini nanti sama seperti yang kemarin ya, hari ini agendanya adalah kerja kelompok, diskusi kelompok. Nanti saya kasih EKPD ya. Kalau kemarin itu kalian mengerjakan EKPD-nya secara berkelompok dan belajar dari literatur yang sudah saya kasih. Nah ini nanti ada beberapa video, literatur video dan aja berupa PDF. Nanti kalian bisa memilih belajarnya pakai video atau dengan PDF itu. Nah nanti kalau ada pertanyaan, jika kalian kesulitan, nanti bisa ditanyakan langsung, tidak apa-apa. Di saat kerja kelompok itu boleh ya. Biar kalian nanti nggak merasa belum diterangkan kok sudah disuruh mengerjakan soal. Nah kemarin kan refleksinya kalian nggak diterangkan tapi langsung mengerjakan soal gitu kan ya. Nanti kalian boleh tanya di saat diskusi itu, nanti saya kasih tahu. Langsung saja, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mempelajari tentang fakta-fakta penyebab pemanasan global yang sudah terjadi, kemudian menganalisis penyebab pemanasan global dengan aktivitas manusia. Nah, pemanasan global itu kan ada kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, itu nanti kita telah bareng-bareng. Kemudian setelah itu kita harus memberikan solusi ya. Nah, kita nanti diharapkan bisa menciptakan solusi agar tidak terjadi pemanasan global itu bagaimana ya, itu sangat penting. Itu kemudian nanti saya akan memberikan sedikit motivasi, video motivasi yang isinya itu kenapa pemanasan global terjadi di Indonesia, bahkan kita sering mengalami pemanasan global ya. Nah berikut videonya, kita lihat bareng-bareng videonya ya. Sejak penciptaan bumi pada 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi telah terjadi secara drastis. Artinya saja, zaman es sudah berulang kali terjadi. Nah, di sela-sela waktu itu, karena alam bisa membuat pemanasan global. Misalnya, luasnya lapisan es yang menutupi sebagian besar Amerika, Asia, dan Eropa membuat CO2 dan emisi karbon menjadi bertambah banyak. Kemudian pemanasan global mengalami peningkatan hingga 5 derajat dari zaman es terakhir. Hal itu pun yang membuat air menjadi lebih hangat dan suhu menjadi lebih panas. Otomatis, pola sirkulasi laut dan atmosfer juga berubah-ubah setiap waktu. Menariknya, sebenarnya peristiwa ini juga yang membuat aturan muka bumi berubah-ubah tiap zaman. Ya, contoh simpelnya, tahun kemarin baru ditemukan pulau baru akibat pasang surut air laut. Apalagi tahun depan karena itu yang berubah, belum lagi dibantu oleh gerakan tektonik bawah laut. Tapi memangnya gara-gara apa sih? Kok bisa iklim berubah-ubah? Nah, itu tadi sedikit video motivasi untuk belajar pemanasan global ya. Tadi kalian ingat beberapa kejadian yang mungkin itu sudah pernah kita alami ya kan? Contohnya banjir sudah pernah kita alami. Terus khususnya di daerah sini sering terjadi banjir tidak? Enggak ada. Oh, kalau baik nggak ya? Tanjung. Tanjung mana? Daerah sana, selatan sana ya. Ini kata banjir. Kalau saya pikir itu di Kudus seringnya terjadi di Jogo ya nggak sih? Iya, apalagi ini banyak panas banget. Nah, itu kan kayak perubahan iklim aja ya. Nah, itu berarti kalian sudah banyak mengalami perubahan iklim atau pemanasan global. Terus tadi ada gas karbon dioksida. Yang kalian ketahui, gas karbon dioksida itu hasil pernafasan ya kan? Ya kan? Apakah itu sama dengan gas yang dimasuk dalam pemanasan global?
dengan teman kalian, dengan saya, atau dengan di internet, nanti kalian harapannya lebih paham lagi ya. Nanti pada saat proses kalian jawabannya bisa benar ya karena sudah belajar. Nah, itu sedikit motivasinya. Dari ini tadi sudah tak kasih tahu ya. Nanti kita belajar diskusi, kemudian nanti ada presentasi juga kalau masih belum punya, ada sedikit percobaan. Nah, mengenai percobaan itu nanti kalian saya kasih AKPD, tak kasih link video, nanti bisa dilakukan di rumah. Ya kalau ada waktu nanti dipresentasikan dari Kamis, ya dari Kamis waktu 1 jam. Nah nanti lihat kondisinya gimana. Kalau mungkin ada waktu ya kita presentasi mengenai percobaan itu. Kalau nggak ada waktu, nanti kalian bisa percobaannya di rumah saja, nggak apa-apa. Nah udah, dari ini tadi sedikit motivasinya ada ditanya. Sudah semuanya sudah tetap ya bersama kelompoknya. Ya sudah dapat LKPD, silakan buka halaman pertama. Halaman pertama silakan isi anggota kelompoknya siapa aja. Silakan isi anggota kelompoknya. Jajaran dengan kelompoknya ya. Ya semua ditulis nama anggota. Kemudian langsung ke halaman 3. Yang sudah selesai menulis nama anggota, silakan ke halaman 3. Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk membaca itu. Baca yang sedikit itu loh. 15 kelamaan 3 menit. 6 menit. Baca Oke, silakan dibaca. Sudah selesai. Jika sudah selesai membacanya, coba kita amati saja permasalahan. Permasalahan pertama, peristiwa pemanasan global apakah pada permasalahan di atas? Nah, maksudnya ini kalian bisa menjelaskannya atau menjawabnya dengan yang kalian alami sekarang. Pemanasan global yang seperti apa peristiwanya yang kalian alami? Sebutkan 2 atau 3 nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut yang kalian sebutkan? Misalnya banjir, penyebabnya apa? Nah, misalnya apa lagi tadi? Misalnya cuaca yang sangat panas ya, kemarau ya. Nah itu penyebabnya apa? Misalnya tulis yang sudah terjadi di sini pokoknya. Kemudian yang ketiga, dari peristiwa tersebut, maksudnya tersebut itu peristiwa yang kalian sebutkan, apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Silahkan dijelaskan singkatnya aja, tidak usah terlalu detail ya, singkatnya aja. Kemudian yang keempat, pernahkah kamu mengalami peristiwa pemanasan global? Berarti jawabannya pernah ya, pernah. Boleh dikasih contohnya. Tapi jawabnya jangan di sini ya, nanti jawabnya di belakang saja. Ini hanya cara menjawabnya saja. Kemudian lanjutnya di halaman yang keempat, sudah ya kalian sudah duduk ya dengan anggota masing-masing. Lanjut ke halaman 5. Nah itu ada bahan ajar. Bahan ajar itu gunanya untuk apa? Sudah didengarkan? Bahan ajar itu gunanya untuk menjawab soal atau permasalahan yang ada di fase 3 di halaman selanjutnya. Ini kalian pelajari dulu gak apa-apa. Boleh kita langsung saja belajar bareng aja ya. Mau pakai bahan ajar, PDF atau video? Video
video aja. Video. Ini literasinya ya. Nah ini kan ada pengertian pemanasan global, bisa kalian tulis nanti kalau menjawab di soal nomor 4 ya. Pemanasan global adalah apa? Disebutkan aja. Itu bisa dari video ini nggak apa-apa. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakar. Nah, kalian sering pakai juga obat nyamuk semprot. Ya, sering ya, benar tiap hari. Nah itu kaitannya dengan CFC. Itu dapat menyebabkan pemanasan global. Nah itu salah satu contohnya yang harus kita lakukan yaitu kita kalau melakukan itu secara terus menerus itu dapat menyebabkan pemanasan global, menipiskan lapisan ozon gitu ya. Nah itu perlu kalian minimalisasi. Dan gas metana yang berasal dari ternak dan mikroba. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Oke, berarti dari kalimat barusan penyebab pemanasan global itu adalah apa? Efek rumah kaca. Berarti efek rumah kaca yang gimana? Kamu tahu rumah kaca enggak? Iya, rumah yang ada kacanya bukan itu ya. Tapi di bumi kita ini luar sana, luar angkasa itu ada kacanya juga. Ada kacanya, tapi kacanya enggak yang kayak gini. Contohnya gitu enggak ya, tapi ada lapisan kacanya yang di situ nanti berfungsi untuk apa? Untuk menangkap sinar matahari agar tidak langsung ke bumi, gitu ya. Maksudnya dia langsung ke bumi kan berarti itu panas banget ya. Nah terus pengaruhnya apa dengan pemanasan global? Nah di lapisan kacanya tadi yang saya sebutkan seperti kaca yang guna itu ada gas-gasnya CO2, metana dan lain-lain. Itu nanti kita lihat selanjutnya. Harusnya tuh sinar matahari terpantul apa enggak di atmosfer sana? Harusnya dipantulkan enggak? Iya, dipantulkan harusnya. Tapi karena ada gas-gas sehingga dia tidak dapat terpantulkan. Beberapa dampak pemanasan global yang berdasarkan naiknya permukaan air laut disebabkan oleh penjarahan es di utara dan selatan, banjir yang semakin intens. Mencairnya es disebabkan karena apa? Kok pemanasan global semua sebenarnya? Ya, sebenarnya naik itu ya. Hujan-hujan permasalahannya berarti jawabannya beda, enggak sama. Kalau semuanya namanya pemanasan global. Cuaca dan ekologi menjadi tidak teratur dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, YouTube yang berada di habitatnya mengalami mencairnya es dan para mengurangi pemakaian menggunakan banyak melakukan reduksi Nah ini yang harus kita lakukan. Kita nggak boleh naik motor, harusnya naik sepeda aja kalau sudah Satu yang kedua ya, kan itu juga ada.
pembelajaran hari ini itu tentang fakta-fakta pemanasan global. Itu ada perintahnya ya. Kalian sudah melakukan kolaborasi antar sesama teman. Nanti kalian disuruh membuka link yang pertama itu juga kalian, ini kan linknya kan pendek ya, silahkan ditulis di HP kalian, dicari ini .ly, silahkan. Ini kelihatan nggak? Kelihatan di LKPD kalian sudah ada, silahkan diketik di Google, nanti muncul Google Earth. Silahkan nanti kalian analisis di situ apa yang terjadi. Itu di HP kalian masing-masing. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oh, enggak, sudah. Ada yang sudah bisa membukanya? Itu muncul apa? Kalian punya mati apa di situ? Emang itu ada? Nah, coba kalian itu kalau sudah yang buka pakai HP itu kan ada perubahan itu udah gambarnya bergerak kan? Ini loh. Nah, itu kalian. Itu karena percayanya es ditutup. Nah, ini loh cara. Nah, ini es ditutup yang mencair. Dan bisa itu ada pergerakan gitu kan. Nah, itu pokoknya menerangkan tentang mencairnya es itu. Ini ya. Ya. Kalau yang nggak sampai insya aplikasi lihat di sini saja. Dan kita sudah kasih tahu tentang percayanya es ditutup. Nanti kalian analisis itu jabarkan tadi ceritanya bagaimana kok bisa mencair. Nanti di Indonesia akan seperti apa, di bumi kita bagaimana. Apa tadi link yang link pemanasan global. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di halaman 7. Halaman 7 itu juga ada grafik ya. Grafik killing. Grafik killing itu apa? Grafik killing itu yang mendeteksi kadar karbon dioksida di atmosfer. Nah, itu ada grafiknya. Silahkan jawab pertanyaannya. Di sini kalian disuruh memperhatikan kurvanya. Kemudian hasil jawabannya ada di sini. Apa yang ingin ditunjukkan oleh kurva killing itu? Nah, selanjutnya di halaman yang ke-8 itu tentang tujuan kita yang terakhir, yaitu kita menyebutkan itu tentang penyebab perubahan lingkungan. Nah, itu ada beberapa gambar. Silahkan kalian amati gambar itu. Cara menjawabnya itu bisa kalian sebutkan gambar yang paling pojok kiri atas itu tentang apa? Gambarnya ini bisa jelas ya dilihat ya. Tentang apa ini? Ya, pembakaran hutan atau yang kemudian. Nah, ini yang terakhir. Setelah kalian mengeksplorasi berbagai fenomena dan penyebab dari akibat pemanasan global, bagaimana kalian menyikapi hal ini? Itu kalian bisa menyebutkan solusinya. Juga kalian tulis di halaman 9, ditulis di situ
yang ditanyakan nanti hari Kamis bisa diskusi bareng nggak apa-apa ketika kalian presentasi. Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Saya minta dokumentasinya ya, dokumentasi fotonya, foto dari percobaan kalian. Itu perwakilan satu kelompok saja, tidak individu. Percobaannya sangat mudah, nanti